Assalamualaikum warahmatullahi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya semuanya? Baik. Oh, bisa. Bapak nggak semangat gitu? Ya. Oh, nanti kalau saya tanya bagaimana kabarnya, jawabannya alhamdulillah, luar biasa, belajar pada pagi hari ini pasti bisa, pasti bisa. Allah kamu keluar dari mana kamu? Astagfirullahaladzim. Udah jam berapa ini? Lihat temannya. Pak, kebanyakan tadi. Kebanyakan apa? Ngelem. Oke, ulangi ya. Duduk dulu. Tempat duduk Pak. Nggak boleh. Aku berjalan nih. Aku tahu. Tak pernah tahu itu. Terus. Siap? Ini Bapak. Bagaimana kabar hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Aja kabar hari ini. Pasti bisa, pasti bisa. Allah. Lupa apa ya? Namanya manusia. Iya, semangat teman-teman semuanya. Tidak Pak, lagi. Kok tidak? Lagi. Oke, bisa diatur. Bapak ini siapa? Teman-teman Diam, kamu gak boleh tanya-tanya. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Belajar pada hari ini pasti bisa, pasti bisa. Allah Akbar. Sepeda loyo. Sepeda loyo kita belum loyo. Jangan gimana enaknya? Biasanya gimana? Oke, bisa. Semangat. Oke. Yes, breaking. Apa ada teman-teman? Gimana Bapak? Bapaknya menawarkan ayah. Ada tepuk kitab-kitab Allah. Kita Rasulullah. Ini ngomong. Tepuk kitab-kitab Allah. Kitab-kitab Allah itu ada empat. Zabur itu Nabi Daud, Nabi Musa, Nabi Isa, tapi tidak dengar. Pakai ini Bapak, pakai ini. Sorry, suara saya sudah kitab-kitab Allah. Kitab-kitab Allah itu ada empat, harus kita ingat. Zabur itu Nabi Daud, Nabi Musa, Nabi Isa. Nanti dolar di resto. Langsung ya? Santai langsung nih nanti. Campuran dari Jawa, Sumatera. Oh iya, Bapak anak Sumatera ya? Oh bukan, saya anak Jambi. Oh Jambi. Kalau di sekolah luar.
mungkin kalian sampean mesti nemoni enak gitu gimana ya? Membeda-bedakan temannya. Ya terkadang ada di pondok pesantren, cuman nggak banyak. Bedanya pondok pesantren dulu yang dengan sekarang, orangnya tuh gimana ya? Nggak tahu, Pak. Tawadunya tuh luar biasa. Ya, betul. Setuju, Pak. Tapi cuma kita nggak bisa lihat. Iya, Pak. Banyak tulisan yang dari pendidikan pesantren. Pak, jangan Malah kadang apa? Membangkang. Pakai B, Pak. Pakai B, Pak. Pakai B. Bahkan ada juga yang nggak sholat. Astagfirullah. Astagfirullah, biasanya ngelakuin astagfirullah. Nah, kita sebagai seorang peserta didik, kalau berjumpa dengan temannya yang seperti itu, biasa. Bukannya malah, yo saudaraku. Pak, minum, Pak. Loh, kamu malah minum. Saya demi. Mau apa nih? Ayo, Pak, saya sudah lanjut, Pak. Lanjut, Pak. Soalnya, Pak. Dari wajib. Lanjut, Pak. Kenapa, Pak? Menurut Agus Sunyono, dalam buku Atlas Malaysia, usaha dakwah Islam yang dijalankan Malaysia melalui pendidikan mengalami proses akulturasi dengan budaya dan agama semua. Apa guys? Pola dakwah tersebut adalah pengembangan model hukum yang semula merupakan lembaga pendidikan Hindu-Buddha. Serta padepokan yang merupakan lembaga pendidikan kapitayan atau tempat bermukim para santri yang diformat sesuai ajaran Islam menjadi lembaga pondok pesantren. Haus saya itu. Belikan minum, Rek. Belikan minum. Sebuah pondok pesantren mempunyai komponen pokok yang menjadi ciri khas tersendiri. Yang pertama kan ada kiai sebagai komponen sentral dalam suatu pesantren. Kemudian yang kedua ada santri atau peserta didik atau anak dalam keadaan berkembang dalam pendidikan di pondok pesantren. Kemudian yang ketiga, masjid atau musola sebagai sarana fisik sebagai tempat ibadah dan pusat kegiatan di dalam pondok pesantren. Kemudian yang keempat, pondok atau asrama, sarana fisik sebagai tempat tinggal para santri. Yang kelima, kitab kuning, materi pokok dalam kurikulum pendidikan pesantren. Keenam, metode pengajaran sorogan atau bangunan dan al-ijnul ijazah serta model pembelajaran. Tahu itu biasanya mana sampai waktu di pondok. Iya, mana Allah. Pak, di sini enggak ada yang ngomong enggak, Pak? Oh, tidak mandok. Iya. Bisa nanti tanya-tanya sama temannya ya. Bapak ini lo gak ngerti utawi iki ku apa? Tanya bapaknya aja langsung. Pak, saya nggak mau ada. Ada, insya Allah ada. Namanya Pak? Insya Allah. Dr. Mujahidin, saya Oh, ujian iya. di SMK. Oh iya. Pak, promosi ya, Pak? Terus kita siapa ya? Ah, nggak tahu saya. Ya segitulah pokoknya. Banyak jabatan yang Iya. yang sangat menyedihkan. Duh. Ya, Surat panen. langsung aja.
biasanya seorang anak kiai sangat dihormati oleh para santri dan masyarakat sekitar, sebagaimana tampak dari panggilan Gus, Gusti atau Gusti. Nah, sampean apa? Kalau di dalam pondok pesantren bagus. Budaya yang ada dari zaman dulu sekarang di pondok pesantren, salah satunya ini tadi memanggil Gus atau dari anaknya Kiai. Gus, kaki yang perempuan. Buya. Bagus. Jambi. Kamu baik. Amuai. Om. Sami Mawon. Saya Oh, Sami Mawon. Kamu baik. Sami Mawon. Iya. Dalam bahasa simbol pesantren, status kiai bisa diperoleh atau terjadi karena karomah. Apa tuh Pak Karoma? Contohnya, apa itu karomah? Karoma apa, Pak? Masya Allah. Image. Image. Contoh di Karoma. Contoh. Fokus. Banyak sampai melihat dari kiai zaman sekarang. Kok bisa jadi kiai? Kok bisa jadi kiai? Nah, padahal status mereka, masa keturunan mereka tidak dari Keturunan kiai. Nggak bisa jadi kiai. Pinter. Ya. Tapi tidak hanya dari kepintaran saja. Cerdas. Tanam dapatkan dari Allah. Nah, kalau Samsudin, Pak. Enggak. Iya. Apa? Bulan ikan karoma sama berkah. Masa Karoma itu kiai itu apa? Enggak juga. Setiap manusia. Semua manusia, masuk ke Allah. Loh, setiap manusia punya Karoma. Hah? Tergantung orangnya melakukan apa enggak. Loh, Kenapa, Pak? Seperti gini. Karoma itu apa, Pak? Misalnya sampean belajar seperti ini, terus sampean menghormati guru sampean. Bu iku kate dikon rono, dikon rene, dikon terus pokoknya dikon apa manut sampean. Kok mati sih? Yo enggak ta. Enggak mungkin guru yang mungkin. Teman-teman dia, jangan kan mari dulu. Medok. Sampai mana tuh? Sampai Karoma, Pak. Pak aja mundur-mundur Pak, kameranya bonggo Pak. Kamera dulu, Pak. Gini. Oke, saya ada contoh. Kiai saya, almarhum kiai saya dari pondok pesantren Abdul Ghazali itu. Alumni kiai. Saya lupa alumni dari pondok mana. Beliau tidak berasal dari garis keturunan kiai. Akan tetapi, kenapa kok bisa jadi kiai? Salah satunya barokah itu tadi. Karomah. Ngapain ya? Lanjut aja. Udah tadi. Udah. Tunggu es ngurungokno Bapak. Poin ketiga. Poin yang ketiga, pesantren sebagai pencetak para dai. Pesantren selain sebagai sarana dakwah juga memiliki peran lain, yaitu mencetak pendakwah atau dai. Seorang penceramah, anak cilik. Anak sekecil itu. Mesti sampai sering nemu di RCTI. Oke.
Oh nggak pernah di oh di YouTube ada. Itu ada. Itu nggak punya. Setel Pak, setel. Nggak punya HP. Ada zaman sekarang nggak punya. Iya benar. Lanjut Pak. Nggak boleh bawa. Nggak boleh bawa. Sebagai besar dai di Indonesia adalah lulusan pesantren. Para dai lulusan pesantren turut serta menyebarkan ajaran-ajaran Islam dengan berbagai cara. Sebagian dari mereka menyebarkan ajaran Islam melalui media sosial, berceramah dari panggung ke panggung dan lain sebagainya. Cara lain yang dilakukan oleh para dai untuk menyebarkan ajaran Islam adalah mendirikan pesantren, sehingga banyak pesantren yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia. Pendidikan pesantren di berbagai wilayah Indonesia. Terus jadi ngono gimana? Ulang. Berdasarkan dari data dari pusat penelitian dan pengembangan pendidikan agama dan keagamaan serta Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama Republik Indonesia pada tahun 2006 tidak kurang dari 14.067 buah pondok pesantren tersebar luas di Indonesia. Hal ini menunjukkan bahwa pondok pesantren secara kuantitatif mampu berkembang dan tetap menjadi kebutuhan bangsa Indonesia. Persebaran pondok pesantren terbanyak berada di Pulau Jawa, kemudian disusul Sumatera, Kalimantan, dan Sulawesi. Sumatera ada Sumatera. Ada Pak. Jambi berarti ada. Alhamdulillah. Disusul. Berikut adalah profil ringkas beberapa pondok pesantren yang masih ada dari zaman dulu hingga sekarang. Pondok pesantren Tegalsari, Jetis, Ponorogo, Jawa Timur. Pondok pesantren ini termasuk salah satu yang paling bersejarah di Indonesia. Pesantren Tegalsari didirikan oleh Kiai Ageng Hasan Basari pada abad ke-18. Jadi sudah cukup lama. Pesantren ini mempunyai ribuan santri yang berasal dari seluruh wilayah Indonesia. Di antara sekian banyak santrinya yang terkenal adalah Paku Buwono II yang merupakan penguasa kerajaan Kertasuran. Raden Ngabedi Ronggo Warsito. Kemudian Ada nama saya. iya tak? Siapa nama kamu? Itu Pak. Jaga. Jawa Iya, yang ada seorang pujangga Jawa. yang Mas Pak Budi. Mas Budi. Masyur apa Pak? Hah? Masyur. Trending 1 Trending 1. News. serta tokoh pergerakan nasional HOS Cokro Amin. Kalau S Pak. Amin Waktu. Ya, asal dia gimana? Pesantren Alhamdulillah. Al-Hadi. Alhamdulillah. Oh, pesantren ini didirikan oleh Kiai Haji Hamdani pada tahun 1787. Lokasinya pesantren terletak di Desa Siwalan Panji, Siwalan. Banduran, Sidoarjo, Jawa Timur. Itu aja. Kok kamu Jonegoro? Pondok ini memiliki bentuk bangunan yang masih asli dan unik. Nanti kalau ingin lihat-lihat, kalau nggak bisa ke sana bisa di ada ya. Kayaknya. Pak jangan ketutup foto Pak. Jangan ketutup foto. Sumatera Pak ya, Sumatera. Sumatera. Oh, saya nggak ada menekan wifi, nggak bisa. Kira tadi itu ada fotonya gitu. Mari kita lihat profilnya. Nggak ada. Tak kira tadi. Profil yang deskripsi. So kan bapak anakmu cerewet lanjut noy. Lanjut lagi. Besok aja ya. Nah, Ya Pak. Oke, Pak. Selanjutnya. Ayo Pak. Siapa?
Pesantren ini berdiri pada tahun 1718 Masehi. Pendirinya bernama Sayyid Sulaiman. Itu yang secara silsilah masih bersambung sampai ke Rasulullah SAW. Pada awalnya Sidogiri adalah area hutan yang belum terjamah manusia. Rasulullah Jawa Timur. Mbah Said Sulaiman dengan dibantu oleh santri sekaligus menantunya, yaitu Kiai Aminullah, melakukan ibadah Allah selama 40 hari untuk mendirikan pondok pesantren. Jadi perjuangannya seorang kiai itu mendirikan pondok itu tidak mudah. Banyak rintangan dari meminta izin, kemudian bergelut dengan ya sejenis namus-namus dan sebagainya. Perkirakan banyak. Pondok pesantren Darul Ulum Banyuwangi. Pesantren ini bermula dari sebuah langgar atau musola kecil yang didirikan oleh Kiai Isbar bin Ishaq sekitar tahun 1787 Masehi. Beliau adalah salah seorang sosok ulama karismatik yang terkenal disebut tawadhu dan arif. Nama Banyuwangi diambil dari bahasa Jawa yang artinya air banyu. Ini berarti Pak Banyu ini. Hal itu didasarkan pada penemuan sumber mata air yang cukup besar oleh Kiai Isbar. Sumber mata air tersebut tidak pernah surut sedikit pun. Bahkan hingga kini mata air tersebut masih dapat difungsikan sebagai air minum bagi santri dan keluarga dalam. Di pondok inilah Kiai Isbar mengasuh para santrinya dengan penuh istiqomah dan kesabaran. Padahal sarana dan fasilitas yang ada ketika itu tentunya jauh dari kecukupan atau memadai. Jadi cukup sekian. Pak ngantuk Pak anak Pak ngantuk. Rasulullah Muhammad gajah 12 Rabiul Awal di Mekah. Ayah Sayyid Abdullah, Ibu Siti Aminah, siapa anak Rasul masuk surga? Siapa anak Rasul masuk surga? apa dari mana kamu? Dari sana. Dari kapan? Kemarin Pak. Di sana. Tebak apa? Tebak apa? Tebak Rasulullah. Tebak pramuka. Coba apa? Tepuk pramuka. Apa kita hati? Anak-anak pengen hafal ke Rasulullah, Pak. Jadi, Pak. Aku coba deh. Ada yang belum Pak. Gak ada koneksi sayangnya. Tebak Rasulullah. Ayo. Apa tebak Rasulullah? Kita Kalimat pertama gimana, Pak? Tebak-tebakan aja, Pak. tebak-tebakan. Iya, Pak. Enggak ada tebak-tebakan. Bait pertama gimana, Pak? Ayo tebak Rasulullah. Tertulis semua. Tebak Rasulullah. Nabi Muhammad lahir tahun gajah 12 Rabiul Awal di Mekah. Ayah Sayyid Abdullah, Ibu Siti Aminah, siapa taat Rasul masuk surga? Saya. Siapa taat Rasul masuk surga? Saya. Loh sudah tuh Pak. Oh sekali lagi. Oh sekali lagi Pak. Boleh. Tebak Rasulullah. Nabi Muhammad lahir tahun gajah 12 Rabiul Awal di Mekah. Ayah Sayyid Abdullah, Ibu Siti Aminah, siapa taat Rasul masuk surga? Saya. Siapa taat Rasul masuk surga? Saya. Sambung. Oh, masuk. Permainan.
Minggu depan. Minggu depan, Pak. Nanti bisa apa? Japri Berdialog bisa. berdialog. Empat mata. Oh, alawe. Oh, daripada bapak itu. Pak sudah Pak saya gini Pak. Sama nggih kok. Nggak boleh tanya. Di sini ayo. Terserah gimana? Gini, daripada berantem saya aja jadi. Jangan Dingin, Pak. Ya kan ini guru kita orang obat jadi. Es krim. Iya mana Pak? Di tas saya Beli sendiri. kulkas ya. Bisa saya. Pak itu gacuan ya, Pak? Yosi. Itu minyaknya dia. Ketus ketes, Pak. Ketus ketes, Pak. Oh, ikut gorengan nakma ya. Saya belajar untuk buka usaha. Masya Allah. Pembisnis ya, Pak ya, Pak? Tapi sebelum untuk memulai itu saya dulu sudah dulu. Siapa tahu. Boleh Pak, boleh. Amin gitu. Pak, biasanya kalau sudah kok bilang-bilang Pak. Oh yaudah. Oh iya belum absen dulu. Loh, Pak. Siapa yang nggak masuk? Epi. Kemana dia? Rahman. Sumatera. Wah, iya sama Happy yang nggak masuk. Ayo itu Bapak.